Pedro Acosta akhirnya buka suara. Dia langsung ngomong blak-blakan. Dirinya jadi aktor utama di balik kecelakaan horor MotoGP Spanyol 2026. Bukan karena sengaja, tapi karena motor KTM-nya mendadak ngaco di trek lurus. Dan efeknya, chaos total. Balapan di Catalunya yang awalnya harusnya jadi panggung kemenangan Acosta, malah berubah jadi film bencana. Saat itu, Acosta lagi memimpin race. Pace-nya kencang, KTM terlihat kuat, dan semua orang mulai yakin bocah Spanyol ini bakal pesta kemenangan di rumah sendiri. Tapi MotoGP nggak peduli sama skenario indah. Di trek lurus sebelum tikungan 10, motor KTM RC16 milik Acosta tiba-tiba kehilangan tenaga. Mendadak melambat kayak dicabut nyawanya. Dan di belakangnya, ada Alex Marquez yang lagi nempel super dekat dalam kecepatan hampir 300 km per jam. Boom! Alex gak punya waktu buat menghindar. Dia langsung menghantam motor Acosta dari belakang dan crash brutal pun gak terhindarkan. Motor beterbangan, serpihan karbon nyebar kemana-mana, rider mental kayak peluru. Satu pedok langsung sunyi. Yang bikin makin ngeri, Alex Marquez sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Johan Zarco juga ikut kena efek chaos race itu. Balapan sempat red flag berkali-kali, dan pedok berubah jadi ruang trauma kolektif. Dan di tengah semua kekacauan itu, Acosta muncul dengan pengakuan yang cukup berani. Dia bilang masalahnya murni dari motor. Kelistrikan KTM tiba-tiba mati sebagian. Tenaga hilang mendadak di trek lurus. Dan dalam MotoGP, kehilangan power sepersekian detik di depan rombongan rider, itu sama aja kayak narik rem tangan di jalan tol. Acosta juga ngamuk ke race direction. Menurut dia, balapan itu udah nggak layak diteruskan setelah red flag kedua. Tapi MotoGP tetap maksa lanjut demi show. Dan Acosta jelas gak suka. Show must go on katanya. Ya gampang ngomong begitu kalau bukan rider yang jadi korban. Acosta bahkan nyentil keras mentalitas MotoGP modern yang kadang lebih mikirin tontonan daripada keselamatan rider. Buat dia, gak masuk akal balapan terus dipaksa jalan saat rider udah bergelimpangan masuk rumah sakit. Dan jujur aja, omongan Acosta ada benarnya. Karena Catalunya 2026 ini bukan race normal. Ini chaos total. Crash besar, restart berkali-kali, rider cedera, motor hancur. Tapi balapan tetap dipaksa jalan seolah semuanya masih aman. Ironisnya, Acosta sendiri juga gak dapat happy ending. Setelah semua drama itu, dia malah crash lagi di lap terakhir. Dari calon pemenang berubah jadi rider yang pulang dengan tangan kosong. MotoGP benar-benar menghajar mentalnya habis-habisan hari itu. Yang paling brutal sebenarnya bukan cuma kecelakaannya, tapi fakta kalau semua ini terjadi saat Acosta lagi memimpin dan terlihat mengontrol race. Satu masalah elektronik kecil langsung mengubah semuanya jadi mimpi buruk. Dan disinilah sisi kejam MotoGP muncul. Lo bisa tampil sempurna 99% race, tapi satu kerusakan kecil, satu kehilangan tenaga, satu momen sial, semuanya tamat. Acosta mungkin bukan penyebab sengaja, tapi dia tetap jadi pusat dari salah satu kecelakaan paling horor musim ini. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaannya, kenapa MotoGP modern yang teknologinya miliaran rupiah masih bisa tiba-tiba mati otak di kecepatan segila itu? Karena kalau kejadian kayak Catalunya 2026 terus berulang, cepat atau lambat, MotoGP bukan cuma kehilangan podium, mereka bisa kehilangan rider.